salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilma Putri Nurjayani, NIM 205082011111118 dari Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Video kali ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh Bapak Nanang Saiful Rohman. Nah, kali ini saya akan menampilkan PowerPoint dari artikel yang sudah saya buat. Untuk lebih lengkapnya, silakan disimak. Sebelumnya, saya akan menyebutkan struktur penulisan dari artikel ilmiah yang telah saya buat. Yang pertama ada judul, yang kedua ada abstrak, yang ketiga ada pendahuluan, yang keempat ada kajian pustaka, yang kelima ada metode penelitian, yang keenam ada hasil dan pembahasan, dan yang ketujuh ada penutup. Yang pertama yaitu judul. Judul artikel ilmiah yang saya buat yaitu pengaruh pemberian probiotik terhadap pertumbuhan ikan lele budidaya. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena saya ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pengaruh pemberian probiotik untuk pertumbuhan ikan lele, serta seberapa penting pemberian probiotik untuk budidaya ikan lele. Yang kedua ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pengaruh dari probiotik terhadap pertumbuhan ikan lele budidaya. Tujuan dilakukannya penelitian ini tidak hanya untuk perorangan saja, tetapi juga untuk masyarakat luas yang nantinya dapat meningkatkan pengetahuan serta mampu mengembangkan pemberian probiotik untuk budidaya ikan lele. Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana data yang diteliti merupakan hasil dari studi pustaka. Pengumpulan datanya berdasarkan dari jurnal-jurnal atau buku-buku yang sudah ada sebelumnya. Hasil dari penelitian ini nantinya akan memuat tentang informasi mengenai pengaruh dari pemberian probiotik terhadap pertumbuhan ikan lele budidaya. Yang ketiga adalah pendahuluan. Kegiatan budidaya, khususnya budidaya ikan air tawar, bukanlah suatu hal yang sulit dilakukan. Hal penting yang harus diperhatikan untuk melakukan budidaya ikan air tawar yaitu kecocokan ikan dengan media budidaya yang digunakan. Oleh karena itu, peran pembudidaya sangat diperlukan untuk menetapkan hal tersebut. Ikan lele merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan kandungan gizi yang tinggi. Ada dua jenis pakan untuk budidaya ikan lele, yaitu pakan alami dan pakan buatan dari pabrik. Untuk pakan buatan dari pabrik, harganya cukup mahal jika digunakan untuk budidaya intensif dan dampaknya akan membuat semua sisa pakan dan hasil metabolisme banyak terakumulasi di perairan, sehingga kualitas air menurun dan dapat menyebabkan kematian terhadap ikan lele. Oleh karena itu, pemberian probiotik dapat menekan biaya pakan serta dapat memperbaiki kualitas perairan budidaya. Probiotik ini dapat mengontrol perkembangan mikroba yang merugikan supaya menghasilkan mikroba yang menguntungkan. Manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat, khususnya para pembudidaya, untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pemberian probiotik terhadap pertumbuhan ikan lele serta bagaimana hasil dari perlakuan tersebut pada saat memanen. Harapannya dengan pemberian probiotik ini dapat meningkatkan hasil panen dengan kualitas ikan lele yang bagus sehingga nilai ekonomisnya bisa meningkat. Yang keempat adalah kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka memuat beberapa pengertian dari probiotik, pertumbuhan ikan, pengertian ikan lele, dan pengertian budidaya perikanan atau aquaculture. Probiotik merupakan produk yang tersusun oleh biakan mikroba atau pakan alami mikroskopik yang bersifat menguntungkan dan memberikan dampak bagi peningkatan keseimbangan mikroba saluran usus hewan inang. Secara umum,
Probiotik merupakan suatu produk yang terdiri dari mikroba hidup yang dimasukkan ke dalam tubuh hewan secara oral atau melalui campuran pakan. Mikroba tersebut diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan hewan tersebut. Pertumbuhan adalah perubahan dimensi, yaitu panjang, bobot, volume, jumlah, dan ukuran dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor dari dalam meliputi sifat keturunan, ketahanan terhadap penyakit, dan kemampuan dalam memanfaatkan makanan. Sedangkan faktor dari luar meliputi sifat fisika, kimia, dan biologi. Pertumbuhan ikan merupakan perubahan ukuran ikan baik dalam berat, panjang, maupun volume ikan dalam kurun waktu tertentu. Penambahan berat ini disebabkan oleh pembelahan sel otot dan tulang yang membuat penambahan berat dan panjang ikan. Pertumbuhan ikan ini dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan serta kualitas air. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di air tawar yang sering dibudidayakan di Indonesia dan termasuk ke dalam golongan ikan karnivora. Selain itu, ikan lele juga memiliki ciri khusus, yaitu tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, dan memiliki kumis panjang yang mencuat di sekitar mulutnya. Nah, tubuhnya yang licin ini berfungsi untuk melindungi ikan lele dari gesekan dengan air ketika berenang, karena ikan lele tidak memiliki sisik. Budidaya perikanan atau aquaculture merupakan salah satu subsektor yang diharapkan dalam mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Aquaculture di tingkat bawah berkontribusi terhadap kesejahteraan pembudidaya ikan dalam menjamin ketersediaan pangan rumah tangga, gizi dan kesehatan, penyedia lapangan pekerjaan, dan juga pendapatan di pedesaan. Nah, sedangkan aquaculture sebagai usaha untuk memproduksi biota air pada skala yang besar atau komersial berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu, termasuk ilmu pertanian, perikanan, hukum, ekonomi, kimia, teknik, dan biologi. Pembudidaya harus familiar dan mengetahui dasar-dasar dari ilmu-ilmu tersebut untuk menunjang keberhasilannya. Yang kelima, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif, di mana data yang diperoleh merupakan hasil dari studi pustaka melalui buku-buku atau jurnal-jurnal yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder, di mana data-data penelitian diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melainkan melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh orang lain. Kemudian, data-data tersebut dianalisis dan diinterpretasi sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap-tahap analisis data dari penelitian ini yaitu yang pertama, tahap pengumpulan data. Pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pengumpulan data sekunder. Yang kedua yaitu penggabungan data. Data sekunder yang sudah diperoleh kemudian digabungkan dan ditata secara sistematis. Yang ketiga yaitu tahap pembuatan analisis. Setelah melakukan pengumpulan dan penggabungan data, kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian. Yang terakhir yaitu tahap penarikan kesimpulan. Tahap ini memuat kesimpulan dari tahap-tahap sebelumnya yang sudah dilakukan berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang diperoleh. Yang keenam yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini menjawab tentang rumusan masalah yang sudah dibuat
dalam penelitian ini, yaitu apa sih sebenarnya pengaruh dari pemberian probiotik terhadap pertumbuhan ikan lele budidaya. Pemberian probiotik terhadap campuran pakan ikan lele memiliki pengaruh dalam mendukung pertumbuhan serta meningkatkan kualitas panen ikan lele. Pemberian probiotik dapat memodifikasi komunitas mikroba pada sistem pencernaan ikan lele, meningkatkan nilai nutrisi pakan, meningkatkan respons imunitas pada ikan lele, serta memperbaiki kualitas lingkungan perairan pada kolam. Namun, pemberian probiotik terhadap ikan lele dilakukan secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan ikan lele. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit pula. Karena jika pemberian probiotik terlalu banyak, maka akan menyebabkan laju pertumbuhan ikan lele menurun. Sedangkan jika pemberiannya terlalu sedikit, maka akan menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan ikan lele. Dimulai dari kurangnya nafsu makan atau bahkan bisa saja nafsu makannya hilang. Yang terakhir adalah penutup. Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian probiotik terhadap pertumbuhan ikan lele, baik probiotik alami dari empon-empon maupun probiotik buatan dari pabrik, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan lele. Meskipun pemberian probiotik tidak terlalu banyak, tetapi sangat penting dan sangat diperlukan untuk pertumbuhan ikan lele. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mempersiapkan sumber data yang digunakan agar nantinya hasil yang didapatkan lebih baik dan lebih akurat. Jangan hanya mencari sumber data dari media online saja, tetapi juga melalui media offline seperti jurnal offline, buku offline, atau yang lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk melakukan penelitian secara langsung, supaya data-data yang dihasilkan lebih akurat. Kedepannya, diharapkan untuk seluruh masyarakat, khususnya para pembudidaya ikan lele, untuk lebih mengetahui apa saja informasi-informasi mengenai pengaruh pemberian probiotik terhadap pertumbuhan ikan lele, agar nantinya para pembudidaya ikan lele dapat lebih mengoptimalkan hasil panen yang didapatkan dari budidaya ikan lele. Sekian presentasi dari artikel ilmiah saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Batang mawar penuh duri, namun daunnya sangat wangi. Sekian presentasi artikel ilmiah ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.